Kosmetik menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kaum hawa. Namun bagaimana jika kosmetik yang digunakan ternyata adalah barang palsu? Bagaimana caranya membedakan kosmetik palsu dengan yang asli? Pemirsa, berikut ini adalah penelusuran tim investigasi iNews TV. Berbagai merek dan ragam kosmetik bermunculan di tengah masyarakat dengan tujuan yang sama, yaitu mendapatkan wajah yang putih dan mulus. Sayangnya, ketergantungan wanita akan kosmetik ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang melihat peluang tersebut dengan berbuat curang. Dari penelusuran yang kami lakukan di lapangan, memang terbukti bahwa masih banyak kosmetik tanpa izin edar yang masih dijual belikan di tengah masyarakat. Padahal pada September 2015 lalu, salah satu pelaku pembuat kosmetik palsu yang beromset 200 juta rupiah per tahun sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. RE alias S, tersangka pemilik usaha kosmetik palsu tersebut telah menjalankan bisnis seperti ini hingga 6 tahun lamanya. Bahan baku kosmetik ala pelaku yang mengandung merkuri, pewarna makanan, dan beberapa bahan lainnya diakui dibeli di salah satu pasar besar di wilayah Jakarta Barat. Bahan dasarnya itu sama, tapi kemudian dikemas dalam bentuk yang berbeda-beda. Dengan modus dia menggunakan merek yang sudah terkenal. Ini pun dikuatkan dengan adanya data yang kami peroleh dari website Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam 1 tahun terakhir, BPOM menemukan adanya kosmetik dan krim pemutih wajah berbahaya yang masih beredar. Kami pun melakukan penelusuran lain, namun kali ini di dunia maya. Beberapa media sosial secara terang-terangan menjual aneka kosmetik, dan yang kami temukan salah satu penjual di media sosial menjual krim pemutih wajah secara curang. Kami mencoba untuk menghubungi penjual krim pemutih kiloan ini. Ia pun menjawab pertanyaan kami dan mengirimkan foto berisi krim pemutih wajah aneka warna. Warna-warna krim ini terlihat sangat mencolok, kuning, putih, bahkan hijau. Penjual mengaku krim-krim ini buatan farmasi. Namun, tidak memiliki nomor izin edar. Sayangnya, sang penjual tidak mau bertatap muka. Untuk membuktikan adanya pencemaran merkuri dalam kosmetik, sebanyak 5 sampel berupa 2 jenis krim siang, 2 jenis krim malam, dan 1 kosmetik lipstik kami bawa ke Laboratorium Kesehatan Daerah Jakarta untuk diuji kandungannya. Data hasil uji Labkesda menunjukkan keempat sampel yang positif mengandung merkuri memiliki kadar merkuri yang berbeda. BPOM hanya memberikan 1 mg saja ambang batas yang dibenarkan adanya kosmetik yang tercemar merkuri. Namun perhatikan hasil yang diberikan oleh Labkesda. Sampel-sampel yang kami berikan terindikasi mengandung ribuan miligram merkuri. Jangan main-main dengan merkuri karena ini sangat berbahaya dan tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh manusia. Selain dapat menyebabkan kanker, merkuri juga sangat berbahaya untuk janin. Salah satu korban yang pernah terkena dampak negatif dari penggunaan kosmetik berbahaya adalah Intan. Gadis yang masih duduk di bangku sekolah ini pernah tergiur krim pemutih wajah yang ia beli di salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta. Pertama sih aku fresh gitu ya, dingin. Terus gimana ya, bagus gitu loh. Yang memutih, tapi ya lama-kelamaan gitu deh efeknya. Tujuan ingin tampil cantik dan putih, nyatanya sebaliknya. Intan merasakan efek yang buruk dari pemakaian krim pemutih.
Pertama sih bagus, lama-lama malah makin jelek gitu loh. Terus muka aku tuh jadi kayak kering, terus jerawatan, terus banyak flek hitamnya. Intan yang tadinya hanya ingin mendapatkan wajah yang putih, nyatanya mendapatkan efek buruk pada wajahnya.